Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ani Yulisa dengan NIM 2285220068 dari jurusan Bimbingan dan Konseling FKIP Untirta. Tujuan saya di sini untuk menjelaskan salah satu materi sebagai tugas UAS mata kuliah Bimbingan dan Konseling Karir. Dosen pengampu Ibu Rauda Jaima Dalimun TMPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan judul tentang Ginsberg Career Stage Development. Yang pertama itu ada konsep dasar. Menurut Ginsberg, 1952, Ginsburg, Alexander, and teori ini menjelaskan pemahaman tentang berkembangnya karir sebagai suatu proses seumur hidup dan yang sudah dimulai sejak dini saat masa kanak-kanak. Hal ini akan membantu konselor mulai dari tingkat sekolah dasar hingga tingkat sekolah yang paling tinggi untuk dapat memberikan pemahaman tentang jalur karir dan aspirasi kepada para siswa yang merasa memiliki kesadaran karir yang rendah. Dasar Ginsberg untuk membangun teorinya dalam jurnal Batubara 2013 adalah pendekatan psikologis terhadap tugas-tugas perkembangan yang dilalui orang. Konsep pengembangan dan pilihan karir Ginsberg dibagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama itu proses pemilihan pekerjaan merupakan proses yang berkelanjutan. Yang kedua, irreversibilitas, yaitu suatu karya tidak dapat diubah atau tidak dipilih. Kehadiran keterbatasan dalam pemilihan profesi sangat menentukan. Jadi, usia mempengaruhi karir dan keinginan akan peluang dapat membuat orang mengubah pilihan karir mereka. Yang ketiga, kompromi, bahwa pilihan pekerjaan merupakan kompromi antara faktor lain, yaitu seperti minat, kemampuan, dan nilai. Selanjutnya ada optimalisasi. Optimalisasi itu penyempurnaan teori. Orang mencari kesesuaian antara pekerjaan dan perubahan minat, tujuan, dan keadaan yang berubah. Selanjutnya itu ada proses pemilihan karir. Menurut Ginsberg, proses pemilihan karir tidak hanya terjadi sekali saja, melainkan mengalami suatu proses berkembang yang meliputi jangka waktu. Pada umumnya mencakup kurun waktu selama 6 hingga 10 tahun yang dimulai sekira usia 11 tahun dan berakhir sesudah usia 17 tahun atau awal masa dewasa. Terdapat 3 periode atau tahapan dalam proses pemilihan pekerjaan, yaitu yang pertama itu ada periode fantasi. Periode fantasi itu pada masa kanak-kanak atau sebelum usia 11 tahun. Pada tahap awal ini orientasi pekerjaan tampak dalam permainan yang murni. Menjelang akhir tahap ini permainan menjadi orientasi pekerjaan. Yang kedua itu ada tentatif. Tentatif itu awal masa remaja, usia 11 sampai 17 tahun. Proses transisi yang ditandai oleh pengenalan secara berangsur-angsur persyaratan pekerja, pengenalan terhadap perspektif, bakat, minat, kemampuan, kecakapan, imbalan kerja, nilai, dan waktu. Yang terakhir itu ada realistik. Realistik itu pertengahan masa remaja, usia 17 tahun sampai awal masa dewasa. Yaitu pengintegrasian kemampuan dan minat, kelanjutan perkembangan, nilai-nilai, spesifikasi pilihan okupasi, dan kristalisasi pola-pola okupasi. Selanjutnya itu ada kelebihan teori ini. Kelebihannya itu kekuatan teori ini adalah bahwa ketika individu berkembang melalui setiap tahap, ia secara bertahap memasuki posisi dan sifatnya terus bersifat sementara sampai orang dewasa dapat membuat keputusan untuk mengejar suatu pekerjaan.
Jadi, menurut teori ini, pilihan karir tidak dilakukan sekali saja, melainkan melalui proses perkembangan yang berlangsung dalam kurun waktu tertentu, agar keputusan yang diambil pada tahap awal pengembangan profesional memiliki pengarah pada keputusan selanjutnya. Maka, keputusan yang diambil dapat dipertimbangkan kembali. Ginsberg menegaskan bahwa pilihan karir adalah proses pengambilan keputusan seumur hidup bagi mereka yang mencari kepuasan kerja. Ini berarti mereka harus terus-menerus menilai kembali bagaimana meningkatkan kecocokan antara tujuan karir yang berubah dan realitas kehidupan kerja. Kelompok ini beranggapan bahwa pilihan karir dipengaruhi oleh 4 variabel penting, yaitu realitas, proses pendidikan, emosional, dan nilai-nilai individu yang dianggap perlu dalam pemilihan karir. Teori ini bersifat deskripsi, bukan eksplanatori. Artinya, teori ini tidak menawarkan strategi untuk memfasilitasi pengembangan karir atau penjelasan tentang proses pengembangan. Tujuan utamanya itu dari teori ini adalah untuk memberikan kerangka baru untuk mempelajari pengembangan karir. Kekuatan teori ini adalah bahwa ketika individu berkembang melalui setiap tahap, ia secara bertahap memasuki posisi dan sifatnya terus bersifat sementara sampai orang dewasa dapat membuat keputusan untuk mengejar suatu pekerjaan. Batubara 2013. Selanjutnya ada kelemahan dalam teori ini. Teori ini tidak dapat menawarkan strategi untuk memfasilitasi karir dan tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk setiap proses pengembangan. Jadi, teori pengembangan karir kelompok Ginsberg menawarkan kesempatan kepada siswa untuk meningkatkan kesadaran profesional. Ini dapat didukung dengan mengejar ke pekerjaan impian Anda di masa fantasi atau remaja. Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran karir adalah dengan memberikan layanan bimbingan karir dengan menggunakan teknik modeling. Teori pengembangan karir Ginsberg mengutamakan unsur-unsur kompromi antara faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu seperti minat, keterampilan, dan nilai. Faktor-faktor ini menambah keseluruhan dan akhirnya mempengaruhi pilihan karir masing-masing individu. Namun, teori pengembangan karir Ginsberg juga memiliki kelemahan. Kelemahan pertama itu adalah teori ini tidak menawarkan strategi untuk memfasilitasi karir dan tidak memberikan penjelasan yang jelas untuk setiap proses perkembangan. Yang kedua itu, teori ini masih dianggap kurang lengkap karena sampel yang dipilih oleh Ginsberg hanya terdiri dari sampel keluarga laki-laki dengan pendapat di atas rata-rata, di mana ayah bekerja dan ibu berpendidikan tinggi sehingga dianggap kurang representatif. Pilihan sampel dalam memilih karir umumnya lebih luas dan biasanya tidak menimbulkan hambatan dalam proses karir. Sampel masyarakat berpenghasilan rendah atau sampel perempuan tidak dapat dideskripsikan. Kelemahan lainnya adalah adanya proses pengembangan karir yang semua ditunjuk untuk berakhir pada masa dewasa awal atau remaja akhir. Pada perkembangan pilihan karir tersebut terus berlanjut sepanjang hidup. Oleh karena itu, kelompok Ginsberg harus melakukan perubahan terhadap bagaimana teori itu dirumuskan. Selanjutnya itu ada aplikasi teori Ginsberg dalam bimbingan dan konseling. Teori perkembangan karir Ginsberg, grup dalam bidang kepemimpinan profesional di sekolah sebenarnya sangat besar. Hal ini karena kepemimpinan profesional di sekolah memiliki banyak implikasi terhadap faktor-faktor yang berkaitan dengan pilihan karir masa depan. Namun, terdapat teori karir lain yang dapat dijadikan sebagai dasar bimbingan karir di sekolah dengan mempertimbangkan kelebihan dan kekurangan masing-masing teori karir dan penerapannya pada kebutuhan siswanya. Konselor sekolah kemudian dapat menentukan teori mana yang paling tepat untuk konseling sekolah yang harus diterapkan di lembaganya.
Implikasi teori Ginsberg dalam bimbingan karir antara lain layanan informasi karir yang mungkin membantu siswa untuk menunjukkan arah minat dan kemampuan potensi diri dari tahap khayalan menuju realisasi di masa depan, memberikan informasi tentang berbagai pekerjaan, jabatan, dan karir, menyediakan papan mediasi orientasi, dan menyediakan sumber informasi pekerjaan, pengenalan minat dan kemampuan siswa dari masa fantasi melalui tahap persiapan menuju realisme untuk dapat memutuskan pemilihan pendidikan yang tepat, membuat aplikasi bimbingan karir untuk pola perilaku yang dapat diisi dengan keadaan yang sesuai dengan individu, minat dan keinginan mereka, nilai-nilai yang mereka butuhkan, atau arahan kehidupan kerja mereka di masa depan tentu akan sangat membantu individu, membantu siswa membuat keputusan yang tepat untuk diri mereka sendiri. Mungkin itu saja, dan yang terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi